Oke, selamat malam Pak Fit, selamat malam Bu Mei Herdiknas. Kami dari kelompok kelas etika yang beranggotakan pertama ada Kristi Claudia Wawo, kedua ada Hindun Humahira, lalu ketiga ada Mikhail Prasta, dan yang keempat ada saya, Anita Carolina. Kali ini kami akan menyuguhkan sebuah diskusi atau talk show mengenai analisis film dari The Boy in Stray Pajamas, di mana film ini mengisahkan tentang latar belakang dari dua anak yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Yang satu adalah seorang Katolik dari Nazi, dan satu lagi adalah seorang Yahudi, di mana yang seperti yang kita ketahui bahwa Nazi dan Yahudi ini selalu memiliki permasalahan yang cukup konflik di antara kedua kaum ini. Baik, untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatannya terhadap teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan yang akan saya lempar. Pertama, ada nggak sih tanggapan teman-teman tentang dari latar belakang yang tadi saya sudah sebutkan? Kenapa sih kok bisa Bruno ini akhirnya menjalin persahabatan nih dengan si anak Yahudi ini, si Shmuel? Ada tanggapan nggak sih dari teman-teman semuanya? Mungkin Mbak Kristi mau jawab? Ya, jadi setelah nonton film The Boy with Stray Pajamas ini, persahabatan Bruno sama Samuel memang diawali dengan rasa kebosanannya si Bruno, yang tidak memiliki tetangga untuk bermain selain kakak kandungnya. Nah, prosesnya sendiri itu diawali ketika si Bruno menelusuri hutan, karena keisengannya itu kan. Nah, dan kemudian akhirnya dia bertemu nih dengan suatu tempat yang ternyata itu kamp pengungsian dengan pagar berduri. Tempat tersebut merupakan pusat konsentrasi pemusnahan Yahudi. Bruno pertama kali bertemu dengan Samuel di sana. Nah, karena hal tersebutlah pertemanan mereka dimulai. Kemudian pertemanan mereka menguat ketika Bruno mengetahui bahwa tempat tersebut sebagai tempat konsentrasi Yahudi yang akan dimusnahkan secara massal oleh Nazi. Nah, bersama dengan itu Bruno mengetahui juga bahwa Samuel berasal dari bangsa Yahudi dan akan menjadi korban pemusnahan tersebut. Faktor kemanusiaan dan keibaan, rasa kasihannya Bruno kepada Samuel inilah yang menjadi dasar utama yang menggerakkan persahabatan mereka. Nah, itulah akhirnya, walau latar belakangnya mereka berbeda, namun mereka masih bisa berteman. Oke, seperti yang kita udah ketahui ya, seperti yang Mbak Kristi tadi bilang, kalau latar belakang mereka itu kan berbeda ya satu sama lain. Dibesarkan juga dari lingkungan yang sangat-sangat memberikan pengaruh terhadap kedua tokoh utama ini. Nah, apa sih yang ada di dalam film ini yang diangkat? Kok bagaimana akhirnya mereka bisa saling akhirnya memutuskan untuk saling berteman, untuk saling mengasihi antara kedua tokoh yang memiliki latar belakang yang berbeda ini? Ada tanggapan nggak sih dari teman-teman semua? Mungkin dari Mbak Hindun? Mbak Hindun, ada tanggapan Mbak Hindun? Aduh, sorry Kak, hilang sinyal. Oke, nggak apa-apa. Sekarang udah balik lagi ya, Mbak? Udah. Gimana Kak Oke. tadi pertanyaannya? Pertanyaan ini mau aku Ini ya ulang Kak, ya. boleh. Oke, jadi kan tadi kan Mbak Kristi udah bilang nih kalau emang sebenarnya latar belakang kedua tokoh utama ini kan sangat berbeda ya. Yang satu dari Nazi, yang ini yang kita tahu mereka adalah mayoritas Katolik, dan satu lagi adalah dari kaum Yahudi gitu loh. Jadi mereka tuh dibesarkan dari lingkungan yang sangat-sangat berbeda 180 derajat gitu loh. Dan kita ketahui sendiri bahwa lingkungan ini kan memberikan pengaruh ya yang sangat mendalam terhadap kedua tokoh ini, di mana tokoh ini juga adalah anak-anak gitu loh. Nah, pada akhirnya apa sih yang bisa merubah dari sikap mereka yang justru berbeda dari apa yang seharusnya gitu loh. Mereka malah berupaya untuk atau memutuskan untuk saling berteman, untuk saling mengasihi satu sama lainnya gitu. Ada tanggapan nggak Mbak Hindun? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari film ini ya, kan Bruno datang dari latar belakang keluarga Katolik Nazi. Tapi di dalam keluarganya sendiri ini mereka punya perbedaan pandangan nih.
di mana Bruno ini dia punya rasa iba, dia punya rasa kasihan terhadap para warga Yahudi, dan begitu pula ibunya juga sama. Ini dibuktikan dalam satu scene di mana ada satu pembantu rumah tangga yang dari Yahudi yang tinggal di rumah mereka, yang Bruno dan ibunya ini sangat kasihan dengan pembantu ini, namanya Pavel. Nah, si Pavel ini dikasihani oleh ibunya dan Bruno. Tapi di sisi lain, si Pavel ini justru disiksa, diperlakukan seperti seorang ya tawanan pada umumnya oleh ayahnya Bruno, kemudian bawahan anak buahnya ayahnya Bruno. Mereka ini memperlakukan si Pavel ini secara tidak manusiawi. Nah, dari sini kita lihat meskipun mereka ini datang dari latar belakang yang sama, yakni sama-sama seorang Katolik Nazi, tapi mereka punya pandangan yang berbeda terhadap warga Yahudi ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut aku ya, ini bisa terjadi karena setiap orang punya sisi humanis yang berbeda. Selain itu juga setiap orang itu punya nilai moral dan etika yang diterapkan di dalam dirinya, serta pandangan hidup yang berbeda. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau misalkan mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tapi memperlakukan para Yahudi ini dengan cara yang berbeda, gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi secara nggak langsung, memang film ini sangat mengajarkan ya kita bagaimana bahwa perlakuan yang diperoleh, atau maksudnya apa yang kita peroleh dari lingkungan kita tuh tidak langsung dapat mengkontrol kita. Bagaimana kita sebagai manusia tuh memiliki kontrol ya, memiliki kendali Ya, dalam betul hal banget. tersebut ya. Baik, terima kasih Mbak Hindun gitu. Selanjutnya kan kita tahu nih bahwa film ini kan akhirnya itu tuh tragis ya, sad ending gitu loh. Nah, ada nggak sih hal-hal baik yang relate terhadap film ini? Gimana ada hubungan antara kisah film ini dengan hal-hal yang baik gitu loh? Implikasinya terhadap film ini tuh endingnya sangat-sangat tragis, sangat-sangat diskriminatif gitu ya. Di mana sih hal-hal yang baik di dalam film ini, yang diangkat di dalam film ini? Ada tanggapan nggak? Mungkin Mas Prasta belum menanggapi ya. Silakan Mas Prasta. Baik, kalau menurut saya walaupun, pada ending film ini merupakan sebuah scene yang tragis, namun dari ketragisan itu kita bisa melihat satu, perbuatan yang mengandung unsur moral yang tinggi, di mana Bruno ini, menunjukkan sebuah sikap iba dan juga, merasakan penderitaan yang dialami oleh Samuel selama ini. Makanya mereka berdua, dimasukkan ke dalam satu ruangan beracun dan, ya ini terlihat sebuah persahabatan yang muncul, akibat intensitas pertemuan, yang sering. Jadi, ada keterikatan emosi antara Bruno dan Samuel dan, ketika mereka mati bersama, ini menunjukkan sebuah sikap yang baik di mana, perbuatan baik itu seperti saling menolong, terus kemanusiaan yang tinggi, dan juga, saling membantu. Dan itu, menjadi satu titik baik yang bisa kita ambil dari, persahabatan antara Bruno dan juga Samuel ini. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Baik, terima kasih ya Mas Prasta udah menanggapi. Pertanyaan berikutnya nih yang mau saya kembali pertanyakan sama teman-teman semuanya. Kita kan tahu tuh ada etika keutamaan dari Aristoteles ya. Jadi apa sih implikasi atau yang relate-nya terhadap apa yang diangkat di dalam film ini terhadap etika keutamaan atau virtue itu? Ada yang ingin menanggapi dari rekan-rekan semuanya? Boleh ya, Kak? Boleh, silakan. Jadi kalau misalkan kita bahas etika keutamaan, kan etika keutamaan itu terdiri dari 4. Yang pertama itu keberanian, yang kedua kontrol diri, terus kemurahan, dan yang terakhir itu kejujuran. Nah, untuk yang pertama ini, keberanian ini ditunjukkan oleh Bruno, yang dimana dia tuh mau dan berani gitu berteman dengan Samuel, meskipun mereka ini kan latar belakangnya berbeda ya.
tapi Bruno ini tetap mau berani menjalin hubungan dengan Samuel. Kemudian rasa prihatin akan penderitaan yang dirasakan Samuel ini membawa Bruno untuk juga ikut merasakan apa yang dirasakan Samuel, dan dia mau berteman dengan Samuel. Bahkan apapun yang terjadi tuh di scene-nya tuh ditunjukkan kalau Bruno tuh bakal tetap datang ke camp konsentrasi ini gitu untuk demi bertemu sama si Samuel ini. Terus yang kedua, tingkat keutamaan itu kan kontrol diri. Nah, hal ini ditunjukkan dengan Bruno yang memiliki pengendalian diri yang kuat atas dirinya, di mana ia meskipun masih kecil ya umurnya, tapi dia berani menentukan arah dalam bersikap. Meskipun dia mendapatkan pelarangan juga dari keluarganya pastinya kan, tapi Bruno ini punya ketetapan hati untuk tetap berteman dengan Samuel. Hal ini menunjukkan bahwa Bruno ini punya kontrol diri. Terus yang ketiga itu kemurahan hati. Dapat kita lihat dari rasa kasihan, rasa kepedulian. Contohnya tuh di scene pada saat Bruno ini membawakan makanan buat Samuel secara diam-diam supaya nggak ketahuan sama ibunya. Dia bawain coklat, dia bawain sandwich, terus dia bawa mainan ke camp konsentrasi itu demi dia bisa main bareng sama si Samuel ini. Itu kan dia menunjukkan kalau dia tuh punya kemurahan hati untuk memperlakukan Samuel itu sama gitu loh, seperti manusia pada umumnya, bukan seperti tawanan. Terus yang terakhir itu ada kejujuran. Bentuk kejujurannya ini yaitu si Bruno ini dia jujur terhadap dirinya sendiri. Dia mau merasakan penderitaan yang diderita Samuel. Bahkan dia mau ikut membantu Samuel itu untuk mencari ayahnya ke dalam camp konsentrasi sampai dia pura-pura jadi tawanan demi untuk menolong si Samuel ini. Itu sih Kak menurut aku. Oh ya, berarti Samuel ini sangat menjadi contoh nyata ya dari apa yang dijelaskan oleh Aristoteles mengenai apa sih keutamaan itu ya, apa itu virtue. Baik, selanjutnya mungkin juga menjadi pertanyaan terakhir untuk rekan-rekan semuanya. Kan kita tahu nih bahwa di film ini banyak banget ya perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh Nazi. Nah, asas moral mana sih yang dilanggar oleh Nazi di dalam film itu? Apa yang diangkat di dalam film itu yang menjadi perlakuannya si Nazi ini yang sangat diskriminatif terhadap Yahudi? Ada yang ingin menanggapi nggak teman-teman semuanya? Mungkin aku mau nanggapin pertanyaan Mbak Anita itu. Jadi asas Silakan. moral dasar sendiri terdiri dari tiga asas, berupa perbuatan baik, keadilan, dan menghargai diri sendiri. Menurut saya, Nazi itu melanggar asas perbuatan baik dan keadilan. Perbuatan baik dilanggar atas dasar tindakan yang merugikan kelompok lain dalam film ini, yaitu orang-orang Yahudi. Tindakan ini tergolong pada pelanggaran besar karena perbuatan yang sengaja ingin menghilangkan suatu bangsa tertentu. Bahkan tindakan tidak baik ini telah menghilangkan nyawa seseorang dalam jumlah yang sangat besar. Asas keadilan di mana Nazi tidak memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk hidup di negaranya. Apabila bangsa ini melakukan kesalahan, seharusnya kan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi, ataupun hal-hal lain yang dapat dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Karena pada dasarnya keadilan seharusnya ada di setiap manusia maupun kelompok. Gitu sih Mbak Anita. Baik-baik, terima kasih ya tanggapannya Mbak Kristi. Jadi konklusinya tuh di dalam film ini tuh sebenarnya benar-benar mengajarkan kita ya bagaimana sih kita membawa moral kita sebagai manusia untuk memperlakukan setiap manusia tuh tanpa memandang siapapun dia, latar belakangnya tuh apa, dari mana mereka berasal. Jadi benar-benar di film ini juga kita melihat bahwa sisi manusiawi manusia yang dibesarkan di lingkungan tertentu tuh sebenarnya juga nggak menjadi acuan ya, mereka akan menjadi apa yang diturunkan, apa yang diwariskan oleh lingkungan mereka itu gitu. Tapi bagaimana cara kita sebagai manusia yang utuh untuk dapat mengkontrol diri kita sesuai dengan keutamaan atau virtu, itu contoh nyatanya adalah yang kita lihat dari niat mulia dari si Bruno itu ya untuk mengasihi manusia lain tanpa memandang siapa dia, latar belakangnya orang tersebut,
Terus bagaimana cara kita bersosialisasi terhadap sesama juga sangat menentukan bagaimana kita membawa diri untuk menjadi seseorang yang bermoralkah atau tidak bermoralkah, itu semua tergantung sama diri kita sendiri ya. Oke, diskusi yang sangat menarik sekali teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman untuk dapat meluangkan waktu dan kontribusinya pada diskusi kali ini. Saya juga sebagai host hari ini ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap dosen kami yaitu Pak Fitz dan dosen pembimbing kami Bu Sri Mei Hardiknas. Kami sangat berterima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kami sajikan hari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, dapat memiliki implikasi yang atau konsekuensi yang sangat baik terhadap kita sebagai manusia, berguna dan dapat menjadi satu pencerahan terhadap kita untuk mendapatkan satu hal atau ilmu-ilmu yang baru lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih teman-teman untuk meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan di akhir kesempatan ini semoga kita semua dapat diberkati, selalu diberi kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.